Ya, selamat datang Sri. Dan siapa? Pak Irwan. Di belakang ada penampakan. Oh banyak nih. Ya sudah nggak apa-apa. Satu aja. Ya, oke. Oh itu yang ikutan lomba matematika ya? Pada di sekolah ya. Oke, saya masuk dulu ke screen saya sebentar. Yuk, oke. Atau Windows aja kali ya? Salah nih kayaknya. Entire screen. Tar dulu, tar dulu. Tar dulu. Oke. Windows aja lah. Semua jendelanya. Ini kenapa ini? Tar dulu. Sorry. Si Adil masuk Meet Mozilla entire screen aja. Halo. Weh, Adil. Selamat datang Adil. Aduh, si ganteng kalem ya. Oke, saya udah share screen. Screen saya kelihatan? Coba kelihatan screen saya ya? Saya di unmute-nya. Saya ambil satu orang aja. Coba unmute dulu suaranya satu orang. Coba siapa ya? Siti Nurul Hafsah, unmute dulu. Bisa nggak? Siti kelihatan nggak screen saya? Kelihatan, Pak. Ini yang ini ABC ini adalah anggota, kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Silakan di unmute lagi. Saya mau jelasin dulu. Kalau nanti ada masalah, kamu langsung unmute aja dan ngomong ya. Biar apa? Ini saya unmute biar kedengeran jelas aja buat semuanya gitu. Nah ini kita akan bahas soal. Ini latihan soal. Ilustrasinya seperti ini. A, B, dan C bikin usaha bernama firma ABC. 3 orang ini, kemudian modal A nya sekian, modal A 250 juta, modal C 150 juta, modal B 150 juta, modal C 100 juta. Oke. Nah, di sini ada ketentuan pembagian labanya. Jadi kalau di ilustrasi yang kemarin, latihan-latihan yang sebelumnya saya ngasih contoh itu satu-satu kan. Yang pertama pembagiannya berdasarkan perbandingan modal. Yang kedua berdasarkan bunga gitu kan. Nah, kalau ini ketiga-tiganya ada semuanya. Jadi dia yang investasi di sini dapat bunga per tahunnya 10%. Kemudian dapat gaji juga per bulannya. Ini rinciannya A 2 juta per bulan, B 2 juta per bulan, C 3 juta per bulan. Kemudian dapat juga bagi hasilnya. Oke, jadi ini satu ilustrasi 3 poin ketentuan pembagian labanya. Dapat bunga, dapat gaji, dan dapat bagi hasil. Bagi hasilnya berdasarkan apa? Bagi hasilnya berdasarkan perbandingan modal. Jadi ini nih berdasarkan perbandingan modal. Jadi kalau saya kasih gambaran sedikit, kalau ini jumlahnya 250 tambah 150 tambah 100 juta itu adalah 500 juta. Gitu kan jumlahnya ya. Maka cara ngitungnya si gimana sih? A, B, C ini 250 juta. Ini 150 ya. Ini 100. Gitu kan? Maka yang didapatkan si A berapa? Sorry, ini saya pindahkan dulu lah ke sini. Nah, biar jelas. Yang didapatkan si A berapa? Yang didapatkan si A adalah sama dengan ini dibagi ini dikali 100% gitu kan. Yang didapatkan si B sama.
Oke, yang didapatkan si B. Nah, gitu kan. Ini yang didapatkan si A 50%, yang didapatkan si B 30%, yang didapatkan si C 20%. Ini pembagiannya. Jadi yang ini ya, yang ini pembagiannya kayak gini nih cara ngitungnya. Nah, tapi sebelum kita ngerjain ini, ternyata ada investasinya, bunga investasi 10%, ada gajinya. Maka bunga dan gaji ini nanti harus mengulangi laba kan gitu. Jadi jangan langsung dibagi ke sini, si labanya harus dikurangi dulu, bunga investasi dan gaji-gajinya. Jadi ini di soalnya seperti itu. Nah, nanti ada kerjakan. Kemudian yang kedua ada data lagi. Data ini. Data neraca saldo per tanggal 31 Desember 2014. Ini neraca saldonya. Semua akun di sini. Neraca saldo saya kira udah paham semua karena ini udah dijelaskan di kelas 10. Jadi ini data-data neraca saldo ini saya tidak akan jelaskan gimana cara dapat ini. Karena ini kan alurnya dari awal ya. Dari jurnal sampai terakhir, ditutuplah di akhir tahun, maka muncullah saldo-saldo setiap akun-akun ini kan gitu. Jadi ini ada yang masuk, Reni, coba saya setuju dulu. Kenapa nggak mau? Nah ini gitu. Nah simpel sekali seperti itu datanya dan tugasnya simpel sekali. Anda ngitung ini berapa bagian si A, berapa bagian si B, berapa bagian si C. Gitu. Sudah. Silakan di unmute dan kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Oke, seorang. Sabi teh. Hana, kenapa Hana? Yang 50%, 23. Itu dari mana ngitungnya? Dari sini. Ada yang bisa jelasin nggak yang lain? Jadi kali 250 juta, modal si B 150 juta, modal si C 100 juta. Pertanyaannya kan berapa? Emang cara nggak baginya gimana sih? Cara nggak baginya kan gitu kan? Siti Jamilah. Cara nggak baginya ya tinggal di ini tambah ini jadi 500 juta, kemudian kita bandingkan. Cara nggak bandingkannya yang kemarin yang udah saya jelasin di pertemuan awal tentang akuntansi persekutuan. Ini 250 juta dibagi 500 juta dikali 100%, hasilnya 50% gitu. Ini juga sama yang B, 150 juta dibagi 500 juta dikali 100%, hasilnya ini. Gak kedengeran? Gak kedengeran suara saya? Suara saya ada nggak? Halo? Ada Pak. Ada, oke. Ada. Kemudian yang ini juga sama, 100 juta dibagi 500 juta dikali 100%, hasilnya 20%. Gitu Hana? Iya Pak. Bisa paham? Nanti soalnya saya share. Ada pertanyaan lagi? Harusnya ada ya. Harusnya ada pertanyaan. Halo? Halo. Halo Pak. Coba yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Aneh ya. Lamun teu aya aneh ya. Harusnya ada pertanyaan. Coba tingali heula tah. Tingali heula soalna. So. Halo. Jadi kayak kemarin, tapi ini semuanya ada itemnya kan. Kalau kemarin kan satu-satu ya, masing-masing ya. Kemarin makan, Iya. berdasarkan ini, berdasarkan perbandingan modal, berdasarkan bunga. Nah, ini nama dia juga dapat bunga, dapat gaji juga, kemudian dapat pembagian hasil. Cara ngitungnya gimana gitu. Gampang lah. Mana? Ada pertanyaan nggak? Ini harusnya ada pertanyaan nih, saya sengaja nih. Ini Bapak ada yang bingungnya yang itu tuh yang dibagikan kepada pemilik. Itu teh dihitung lagi atau jangan? Yang ini? Yang mana? Yang dibagikan yang Iya. gedenya. Oh, gaji. Ya dihitung Ya, atuh. yang gaji. Kan gaji. Oh, Hitungnya gimana? kalau ini mah gampang atuh. Ini kan per bulan.
Kalau ngitung per tahun tinggal dikali 12, bener nggak? Nah, bisa harus tinggal dikali 12 udah selesai itu mah. Cuman jangan lupa ini mengurangi laba karena ini beban. Bunga dan gaji ini mengurangi laba gitu. Karena termasuk beban kan. Termasuk biaya gitu. Ada lagi? Gimana gitu Pak? Ada lagi pertanyaan? Gak ada. Mau investasi itu sama kayak yang kemarin bukan Pak? Sama kayak yang kemarin saya jelasin. Yang video terakhir itu bukan investasi. Oh, iya. Karena kurang ngerti yang kepada pemilik itu yang B-nya. Ya maksudnya ini teh gaji yang Kan udah dikali 12 terus. Gini. Jadi yang maksudnya ini si investor ABC ini dia dapat bunga juga dari investasinya. Kemudian dia juga digaji tiap bulan gitu. Maksudnya dibelikan teh. Digaji tiap bulan 2 juta gitu. Kemudian dia juga dapat bagi hasil gitu. Jadi ini adalah gaji mereka gitu. Gaji. Jadi kalau ketentuan investasi di PT ABC itu gitu, enak ya mah, dapat bunga ongko, dapat gaji ongko, dapat bagi hasil ongko gitu. Maksudnya dibagikan teh. Jadi dikasih ini ke pemodal gitu. Gitu Hana. Bisa mengerti nggak? Ya Pak. Udah ngerti Pak. Tak ada nanya, naros itu nggak ada yang nanya. Aneh sekali ini nggak ada yang nanya. Harusnya ada. Kayaknya Pak pengen lihat lagi. Boleh. Itu teh Pak yang CT, yang sisa labanya teh kan dikurangi bunga. Terus sama gaji. Terus nanti teh dibagi sama perbandingan modal teh yang mananya Pak? Modal si A sama B-nya yang gitu. Bukan gini. Ini kan si labanya itu kan dikurangi bunga dan gaji kan, bener nggak? Baru dapat laba bersih, bener nggak? Oh iya. Nah laba bersih itu kan harus dibagikan. Ya. Cara ngabagikannya kumaha dengan berdasarkan perbandingan modal gitu. Saya perbandingan modal tuh ini yang awal, yang pertemuan awal. Oh iya. Gitu. Oh iya Pak. Gitu. Ini saya tadi kasih contoh lagi cara ngitungna yang awal. Ya Pak. Ada pertanyaan nggak? Aneh. Gak ada. Luar biasa nggak ada pertanyaan. Jangan. Kuduna aya itu. Soalnya mana Pak? Soalnya iya, ini soal itu ya. Maksudnya soal yang mau harus dikerjainnya yang itu. Iya, ini. Jadi Oh, iya, kamu bikin perhitungan berapa. Jadi nanti bagian untuk si A jadi berapa, bagian si B jadi berapa, bagian untuk si C jadi berapa gitu kan. Oh iya. Kayak yang kemarin. Ini nggak ada yang nanya serius. Gak tahu, nggak ada Pak. Aduh, ya Allah ya Rabbana. Terus Siti Jamilah mana ieu mah gambar teu aya, suara teu aya. Ayah ibu Pak. Mana? Bapak mau nanya. Mana nanya? Mana nanya? Halo. Ya. Sok nanya naon? Bapak yang karena soal heula atuh. Oh, siap. Tah, Kenapa? tah soal. Aku ala. Bapak buat bunga investasinya yang 10% per tahun itu dari mana? Eta mah tina soal diketahui. Jadi dia dapat bunga 10%. 10% dikali naon? Gitu. Mana ada lagi yang nanya? Sri nanya sih, mau nanya? Enggak ya. Kalahkah enggak? Ini aneh sekali kalian gak nanya, serius. Gini. Saya kasih tahu aja lah. Lihat ini kan tujuannya apa dari soal ini? Tujuannya menghitung berapa bagian si A, berapa bagian si C, berapa bagian si B, berapa bagian si C, bener nggak? Bener kan? Dari apa? Dari mana ngitungnya? Dari laba kan? Oke, dari laba, bener nggak? Pertanyaan saya labana mana? Kenapa nggak ada yang nanya itu? Aneh saya. Kuduna aya nu nanya eta, Pak, iya laba.
Ya, labana sabaraha Pak, pasti gitu beret. Sok lihat kamu dari sini. Iya nggak ada di sini. Di sini nggak ada labanya. Ya, Pak. Tak, iya mah tadi kuduna aya nu nanya, Pak eta labana sabaraha. Bener tuh. Alah, itu istibejaan itu. Kacau. Kan saya dari tadi berapa? Kalah. Saya tinggal dulu bentar. Silakan kamu lihat dulu tak. Cari labana di mana. Kebaca. Gimana? Iya dibaginya saat 180 derajat. Cek ya. Juga X. Halo, ketemu? Ketemu nggak? Halo, ketemu nggak labanya mana? Hah? 500.000. Mana? 500.000 mana sih? 500 berapa kali? Yang mana? 500 juta. 500 juta makan ditambah-tambah modal. Ini mah modal A. Kumaha ceritaan aja di laba. Modal A ditambah modal B ditambah modal C atau? Oke. Siapa yang bisa tahu? Sela Salsabila. Ya sudahlah. Oke. Gimana dikaliin dulu tuh, Pak? Harus apa? Harus dihitung dulu. Harus dihitung dulu, bener. Jadi ini nggak bisa kita langsung lakukan pembagian, soalnya kita belum tahu labanya berapa. Cara tahu laba dari mana? Dari laporan apa? Laporan laba rugi. Jadi kamu harus nyusun dulu laporan laba rugi. Data-datanya dari soal ini plus dari ini. Nih, dari neraca saldo ini. Ini ada kas, piutang, persediaan dan seterusnya sampai irisan laba rugi. Kamu tugasnya kerjain ini, tapi sebelum kerjain ini harus bikin dulu laporan laba rugi dari data ini dan data ini gitu. Oke? Laporan laba ruginya aja, Pak. Laporan laba ruginya aja maksudnya gimana? Nggak sama yang lain kan, laporan laba ruginya aja yang dituliskan. Laporan perubahan modal dan neraca juga harus sebenarnya. Ya, tapi kita perlu data tambahan. Coba lihat. Atau sekalian aja lah ya. Kayaknya Hana menginspirasi saya nih. Jadi kalian sekalian aja. Sekalian aja bikin laporan laba rugi, neraca dan perubahan modalnya. Oke? Mantap. Mantap ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada atau nggak ngerti? Nggak ngerti. Nggak ngerti dah lu mana itu bikin laporan laba rugi ngerti gitu. Luar biasa ini. Itu kan yang
perusahaan dagang ya Pak. Perusahaan dagang. Iya mah gampang, teu kudu ngitung naon-naon, udah ada kan karena di sini ada nih. Neraca saldonya udah ada, kasnya sekian, piutang sekian, persediaan sekian, aktiva sekian, modal sekian, hutang sekian, udah ada penjualan sekian, udah nggak usah aneh-aneh. Pembelian udah kelihatan. Tinggal dibikin kan. Aman ini mah gampang. Menurut saya mah. Jadi kalau laporan keuangannya udah nanti gimana ini Pak? Laporan keuangan udah kan ketahuan nanti labanya. Oke? Setelah ketahuan laba baru ngerjain ini. Bener nggak? Oke. Mana sih? Ini biar kalian. Oke. Saya coba pantangin dulu ini nih, akun-akun ini. Ada kas, piutang, persediaan, aktiva dan seterusnya. Kira-kira ada yang kurang nggak untuk bikin laporan laba rugi? Nggak ada Pak, ini masih sedikit aja. Sedikit ting, yakin? Nggak tahu kata bukunya di sana. Iya, bukunya di sana. Kalau akun tanpa jangan gitu. Akun tanpa harus, oh ya ini Pak, gitu langsung. Masa pas ditanya teh, mana ya? Oh sebentar Pak, bukunya ketinggalan, banyak gitu di kantor teh. Jangan, ya. Itu kan Gimana? Gak jelas. Oh, atuh palingan. Oh ya udahlah, gitu aja sih sebenarnya. Jadi kamu bikin laporan laba ruginya, kerjakan ini, kemudian bikin laporan neraca dan laporan modalnya, oke? Dikumpulkannya. Nah, gitu aja. Tapi saya mau tunggu hasil akhirnya di hari Jumat aja, nggak apa-apa, nggak usah hari ini. Cuman gini, kamu kerjain dulu laporan laba rugi, kirim ke saya, kirim di grup, biar nanti dikoreksi. Jadi kan kalau salah laba rugi misalnya salah, kali itu kan bakal jadi salah, bener nggak? Nah makanya kita koreksi sedikit-sedikit, biar nggak salah. Kalian boleh diskusi, silakan diskusi ya, jangan hanya menyalin pekerjaan orang lain. Itu mah bukan diskusi, itu mah diajar nulis. Diajar nulis. Teu kudu capek-capek ditulis, fotokopi buku nah yang pekerjaan batur mah. Kan kita harus ngerti, bener nggak? Ya. Jadi silakan diskusi. Kalau nggak ada yang nggak ngerti, silakan diskusi. Ke saya juga boleh nanya. Jadi kalian nanti silakan jangan takut salah, kirimkan aja kerjaannya. Nanti kita koreksi bersama-sama di grup. Kirimkan kerjaannya bertahap aja. Gak usah semua. Laporan laba ruginya dulu. Udah selesai laba rugi, baru ngerjain yang pembagian labanya. Udah itu masuk ke neraca, terus masuk ke perubahan modal, oke? Iya. Gitu ya. Kerjanya di buku atau Excel Pak? Kerjainnya di buku boleh, di Excel boleh. Bebas lah saya mah. Oke. Yang terakhir, kalian harus membuat video untuk tugas yang ini. Oke? Video penjelasannya. Video penjelasan. Gak usah dikirim ke grup. Kamu bikin aja. Nanti kumpulkannya ke sekolah aja, ke saya. Tapi silakan kumpulkan dulu di Hana, ya. Oleh Hana dikumpulkan dulu, nanti oleh Hana dikesayakan. Oke? Tugasnya berkelompok aja, gak usah perorangan. Jadi silakan atur kelompoknya masing-masing lah, udah pada gede. Ya. Sendiri aja entong atuh kamu mau kumaha. Lamun aya tugas harus tim berarti harus tim. Ya kumaha. Ya. Videonya harus sama muka atau enggak? Videonya pakai muka boleh, enggak juga enggak apa-apa. Bebas lah, sekreatif mungkin, tapi saya pengennya yang bagus sih. Jangan yang asal. Yang bagus itu artinya
artinya maksud Anda tersampaikan dengan baik gitu, bagus teh, lain tidak usah naon-naon. Batur teh ngarti gitu, itu yang bagus. Hari mah geus mah wajahna teu katingali, suarana teu jelas, tulisanna teu jelas. Ngajelaskeun anak ieu harese, wah, jangan. Yang bagus, oke? Nanti saya akan upload video kalian. Kemudian saya akan kasih challenge. Yang like-nya terbanyak dia yang dapat nilai tambahan untuk PTS. Untuk PTS. Jadi nanti saya akan upload PTS nanti. Jadi kan saya mah seperti biasa nggak ada remedial ya. Saya mah males remedial. Nanti kalau misalnya kamu kurang nilai, ternyata tugasnya masuk semua dan videonya bagus, udah saya tambahin aja langsung. Ya. Itu saya mah kan dari kemarin juga gitu. Nggak ada remedial. Yang nilainya kecil ya berarti tugasnya termasuk gitu. Saya itu remedial ngambil dari tugas-tugas gitu aja. Jadi nanti misalnya saya akan upload foto kalian, kemudian saya akan nilai like terbanyak. Jadi like-nya like terbanyak. Kalau yang terbanyak itu dapat nilai bagus gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Satu kelompok berapa orang? 4 orang atau 3 orang lah. Nggak usah banyak-banyak. Nanti saya kirimkan file soalnya ke grup. Silakan, ada pertanyaan bebas. Yang lain kalau ada pertanyaan. Bisi ada pertanyaan. Mana si Adil cerita ya, si Adil. Halo Adil. Kemana si Adil itu? Saya pak keluar. Si Adil. Ya kenapa Sri? Sri nyalakan dulu itunya. Jangan lupa kalau mau nanya nyalakan dulu mikrofonnya, saya nggak bisa denger. Oh nggak ada. Sugante ayah. Ya sudah, kalau nggak ada, terima kasih atas partisipasinya. Saya tunggu diskusinya, pekerjaannya dan lain-lainnya. Silahkan coba Anda kerjakan dulu. Saya sengaja nggak ngasih urutan pekerjaan. Saya ingin tahu analisa kamu gimana melihat sebuah persoalan, dan saya ingin tahu kemampuan menyusun laporan keuangan dasar Anda. Karena Anda sudah kelas 3, ini harusnya menjadi makanan sehari-hari Anda. Jadi silahkan Anda buktikan di tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada? Kenapa? Itu kan laporan keuangannya sama arus kasnya. Nggak usah. Si Hana mah kurang juga tambahan deh gitu. Oh gitu. Mau pakai arus kas tuh. Nanti saya tambah dulu. Berarti datanya. Nggak ngerti arus kasnya. Gampang dah. Untuk sementara nggak pakai arus kas. Jadi kamu cukup laporan laba rugi, neraca dan perubahan modal, udah gitu aja. Nanti arus kas lain kali saya bikinkan soalnya lah insya Allah. Kalau kamu mau. Ya. Nggak ada pertanyaan? Udah? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Udah duhur juga, silakan siap-siap untuk sholat bagi yang biasa sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruang meeting.